Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfiana Salomela dari kelas 12 IPA 1. Materi yang akan dibahas kali ini adalah sejarah singkat dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, hasil perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, dan tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abu Abbas As-Saffah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 740 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmun, Al-Muntazim, dan Al-Watsiq. Mereka adalah para khalifah yang menghantarkan ke puncak kejayaan dan kebebasan daulah dinasti Abbasiyah. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Kebijakan khalifah dalam bidang ilmu pengetahuan diantaranya menggalang penyusunan buku, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing, menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan ilmiah, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Contohnya, bangsa Persia berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra serta pengaruh budaya India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Kedua, gerakan penerjemah yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Dan fase ketiga berlangsung selama 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Kemudian, hasil perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Matematika. Para tokohnya antara lain Al-Khawarizmi. Beliau adalah yang menyusun buku aljabar dan menentukan angka 0. 2. Umar Khayyam. Buku karyanya adalah Treatise on Algebra. Kedua, kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Yang ketiga ialah ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dan sunnah, perawinya, isinya, dan lain-lain. Ahli hadis yang besar dan terkenal ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Yang keempat ialah ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna kandungan ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasuk ialah Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz. Kedua, Abu Muslim Muhammad bin Basar Isfahani atau Mu'taziliyah. Tafsirnya berjumlah 14 jilid. Yang kelima ialah ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, diperbolehkan, dan diharamkan dalam agama Islam. Yang keenam, astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, serta planet-planet yang lain. Tokoh-tokoh ilmu astronomi ialah Abu Mansur Al-Falaki dan Jabir Al-Batani. Beliau adalah pencipta alat teropong bintang pertama. Tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ahli filsafat Islam, di antaranya Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rusyid. Yang kedua, ahli sejarah, di antaranya Ibnu Qutaibah, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun. Ketiga, ahli kedokteran Muslim, di antaranya Ibnu Sina dan Hunay Ibnu Ishaq. Keempat, ahli fikih, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, dan Imam Hambali. Dan yang terakhir ialah ahli tasawuf, di antaranya Rabi'ah Adawiyah, Abdul Farid Zunun Al-Misri, Muhammad Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali. Sekian dari saya mengenai
perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.